Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Pak atas penonton dari rekan-rekan Bapak dari Pemda Kabupaten Gresik. Kali kita sempat ke mungkin kota kali tadi ya, jadi sempat jalan. Iya. Tapi kalau nggak gini kita nggak jalan-jalan, kita nggak menuju sini. Jadi mungkin kami perkenalkan terlebih dahulu Pak, kami ini dari Badan Keahlian DPR RI, Ketua DPR RI. Kami adalah fungsional analis legislatif sekarang. Jadi sebelumnya Pak ada namanya peneliti Pak. Setelah BRIN terbentuk Pak, kami karena sudah lama bekerja di DPR, tugas kami adalah mensupport anggota DPR RI terkait dengan kebutuhan mereka, tugas dan fungsi mereka ya. Jadi setiap tahun itu ada semacam kajian penelitian yang diminta oleh anggota terkait isu-isu yang menurut mereka tuh perlu dikaji lebih lanjut gitu. Itu salah satu tema topik yang tahun ini yang dimintakan oleh anggota DPR RI khususnya Komisi 1 ini terkait dengan soal pengungsi Pak. Saya Pak Victor, Pak Victor ya, Ibu Lisbeth, kami analis legislatif juga bidang Ibu Novianti bidang hukum. Tadi bilang perlu mediasi ya Mbak. Ahli ini lah. Ya, ahli dan Mbak Sita ya. Juga analis legislatif bersama dengan kami. Jadi topik ini kami rasa perlu juga Pak kami Pak dari anggota itu di dalam lebih lanjut. Karena kita memang sedang menghadapi persoalan pengungsi meskipun katakanlah mungkin Gresik tidak menjadi satu daerah yang kelimpahan pengungsi, tapi informasi dari Bangkol kemarin, Jawa Timur itu adalah salah satu penerima dan penampung pengungsi. Meskipun katakanlah Surabaya, Sidoarjo ada tempat penampungan tertentu pengungsi, tidak ada salahnya kami mengunjungi Gresik karena ini kan potensial Pak. Mungkin ya kita berharap tidak ada persoalan kemudian hari, tapi perlu juga kami dalami lebih lanjut kira-kira paling nggak untuk mencegah, karena Surabaya ini seperti Pak Edi Supianto Kesono kita udah pusing nih, jangan sampai itu melebar kemana-mana gitu. Jadi kalau bisa di stop, ada satu pulau tertentu, tempat tertentu yang pengungsi itu di situ, jangan, karena kalau dia udah berbaurkan di masyarakat, kan ada namanya pengungsi mandiri itu saya dengar dari Surabaya, bisa saja dia menyusup ke daerah-daerah pinggiran, mungkin katakanlah Z atau Malang atau Sidoarjo yang itu juga berpotensi menimbulkan persoalan itu. Jadi kedatangan kami ke sini tidak kita ngobrol-ngobrol aja lah Pak. Kira-kira untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya pengungsi atau pendatang asing yang berpotensi menimbulkan persoalan bagi daerah, kira-kira apakah dari Pemda Kabupaten Gresik sudah mengantisipasi hal tersebut? Kira-kira kalau belum mungkin punya pemikiran-pemikiran apa yang perlu diusulkan gitu. Nanti kita jadikan masukan Pak. Tidak hanya untuk Pemprov Jatim tapi juga untuk pusat, karena itu persoalan bisa datang dari mana saja, termasuk dari daerah. Kurang lebih seperti itu Pak. Nanti masukan kami juga akan menjadi semacam bahan buat anggota DPR ini Pak. Karena persoalan pengungsi ini kan tidak hanya persoalan nasional ya, tapi juga bisa muncul dari bawah. Karena ternyata toh mereka juga tiba-tiba bisa hadir di tengah-tengah kita. Itu yang yang perlu kita antisipasi. Kami kemarin diskusi dengan Pak Presiden tadi, itu perlu diantisipasi lah. Kira-kira kita perlu masukan juga mungkin dari Bapak, kira-kira ini seharusnya gimana sih untuk mengantisipasi hal ini, jangan sampai nanti begitu udah terlalu banyak dalam tanda kutip kita udah terlambat gitu kan. Nah, ini mungkin semacam mendapatkan masukan lah dari wilayah. Itu aja Pak, mungkin pengantar dari kami. Oke, terima kasih Pak Victor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Victor dan Ibu dari Sekretariat DPR RI sudah berkenan hadir di Kabupaten Gresik. Saya merasa sangat
terhormat gitu ya, kami bisa dijadikan salah satu lokasi tujuan, masih diingat lah, paling enggak masih diingat lah, masih diingat tidak ke tempat lain gitu, kita masih dijadikan lokus ya, lokus untuk model penelitian. Terus terang aja saya nggak begitu paham dengan model penelitian di Sekretariat DPR RI, meskipun saya cukup lama sebenarnya, saya juga di Sekretariat DPRD sudah cukup lama, 7 tahun saya di Sekretariat DPRD, cuman saya juga tidak begitu memahami gitu alat kelengkapan maupun supporting system dari Kesekretariatan DPR RI. Pernah sih saya beberapa kali ke sana, badan legislasi. Oh iya. Karena saya juga di perundang-undangan, saya di DPRD juga posisinya juga perundang-undangan. Iya. Setelah lahir dari Badan Hukum, saya ke DPRD, sekedar DPRD 7 tahun, habis itu balik lagi ke sini. 8 tahun di sini, ke DPRD 7 tahun, balik lagi ke Badan Hukum lagi. Seperti rumah di sini itu. Seperti rumah. Jadi terus terang aja kemarin awal surat itu memang kami kami dapat dari Biro Hukum ya. Kami dapat dari Biro Hukum, rekan di Biro Hukum, Bapak Bankum di Biro Hukum Provinsi. Kebetulan adik kelas saya itu, adik kelas saya, Mas Adi itu adik kelas saya. Terus istilahnya gini kemarin, bilangnya gini, pokoknya yang dari Sekretariat DPR RI maunya legacy. Karena yang dipesani Mas Adi yang dari Kabak Bankum Biro Provinsi itu, akhirnya dia bilang gini, saya kenalnya Mas Rom, tunjuk Mas Rom aja. Iya. Nah begitu sudah ngomong seperti itu, saya ketemu di biro Pak pada saat itu, langsung saya dikasih surat ini. Pas hari itu juga, pas saya kebetulan di biro juga. Pas balik, nyampe parkiran situ, kantornya Kesbang itu kan di bawah ini Pak. Pas di bawah ini, pas di bawah ini. Kalau saya parkir mobil itu di depannya kantor Kesbang. Iya. Pas kebetulan ketemu sama Pak Kepala Kesbang, Pak Nanang. Kebetulan ketemu, terus saya ngomong, oh ya itu kursi kami Mas Ram. Iya. Yang itu kursinya Kesbang. Oh ya benar, berarti info dari Biro Hukum memang seperti itu. Tapi karena ya itu tadi rekan di Kabak Bankumnya bilang saya kenalnya Mas Ram. Ya nggak apa-apa lah, nanti sama kami aja Pak Nanang gitu Pak. Kepala Kesbang. Kebetulan kok tadi pagi terus terang aja kami nerima resmi disposisi Pak. Itu baru tadi pagi. Baru tadi pagi dari Pak Asisten bilang, Mas Ram sebenarnya maunya di sini, cuma saya dadaan ini dari Pak Bupati mewakili ada musdanya MUI gitu. Ada musdanya MUI yang saya nggak bisa tinggal, saya harus datang sama. Maunya Pak Asisten suruh di ruangannya Pak Asisten, saya nggak pantas. Saya mau pinjam ruangannya. Jadi ya terima kasih Pak Victor, Bu Novi, Bu Lisbeth, Pak Sita sudah berkenan hadir di Kabupaten Gresik tanpa mengurangi rasa hormat kami dari Pemkab Kabupaten Gresik. Mohon maaf, bisanya cuma ini Pak, bisanya cuma ini. Saya bilang kemarin sama Bu Sita, secara materi mungkin nanti sama Pak Siri, Pak Iskandar dari Kesbang, Pak Siri kepala bidang apa sih? Iya, Kesatuan Bangsa. Ini Pak Siri kabitnya, Pak Kaban Kesbangpol sedang posisi di Jakarta untuk ngurusi pengarahan paskib dari Kementerian yang Mendagri.
dari BPIP. Dari PPP ya? PPP. PPP. Kemarin saya sudah dipeseni juga sama Pak Kepala Pak Kesbang untuk bisa menerima, jadi tanpa mengurangi rasa hormat dan mohon maaf sebelumnya bisanya kami seperti ini, barangkali nanti ada kurang-kurang atau apa atau materi lain monggo silahkan, barangkali ada tema-tema lain yang mau kita bincang, silahkan. Untuk yang materi sesuai kebutuhan informasi terkait pengungsi, barangkali nanti bisa disampaikan sama Pak Siri Rayu. Saya kira itu formalnya cukup. Iya Pak. Izin, Pak. Kita di sini santai ya Pak. Iya. Jadi mungkin sebelum ke Bapak, jadi Pak, ini sebetulnya ini ada 2 tim kita kerja di Surabaya. Satu ke Polda, ke Baris Krim kemarin ya, ada tim kami juga, tim Polhukam ini kita tim Polhukam baru dia di DPR RI. Dia penyadapan. Jadi ke Baris Krim Polda, mungkin hari ini ke Kejaksaan ya, kalau masih di Komisi juga. Dan ke Sidoarjo juga Pak. Wah, nanti kalau kita ke Sidoarjo berarti kan ada 2 tim gitu kan, jadi bingung nanti kan. Nanti kita harus ke di luar itu Pak. Nah, kebetulan saya bilang yang di Gresik menarik nih Pak saya, untuk kita nih Pak. Jadi akhirnya kita pilih Gresik. Kebetulan di situ Pak, karena ya alasannya mungkin yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi lebih kepada mengantisipasi persoalan-persoalan sosial. Karena memang Kesbangpol sebetulnya kemarin Pak Edi Suprianto juga ini kan dia satgas ini ya, kan dapat tugas untuk menangani gubernur ya, kalau nggak salah satgas nomor 188/2021 itu sebagai satgas untuk penanganan orang asing, orang asing. Pak, nggak tahu apakah masih berlaku Pak? Mungkin nanti teman-teman dari Kesbangpol ya. Kemarin saya dengar ini masih ada, cuman nanti jelasnya sama Ya. Pak Sri. Ada kayaknya. Kemarin saya juga dengar dari Pak Nanang juga saya. Kita bisa diskusi yang lain juga Pak. Gimana Pak? Daerah gitu. Ya khawatirnya kan kayak gitu. Tahu-tahu pengungsi, nggak tahu ya itu pengungsi apa enggak ya. Yang jelas orang asing itu tahu-tahu nyampe ke Bogor, yang tahu-tahu nyampe ke Sukabumi. Itu ya, ya di sana ya. Tahu-tahu nyampe ke sana. Tiba-tiba punya tahu-tahu ya. punya istri orang sih. Tahu-tahu kayak gitu. Bermasalah juga. Banyak kayaknya daerah sana ya. Iya. Kalau yang di sini memang lokasi penampungannya memang di Sidoarjo ya. Sidoarjo itu kewenangannya provinsi ya. Iya provinsi. Provinsi. Di kemarin saya juga sempat di provinsi sama Biro Konsulat. Itu kewenangannya provinsi yang di Iya. Sidoarjo. Gimana Pak Siri? Barangkali ada info yang bisa saya juga ingin tahu lah. Ingin tahu nih. Orang asing kayak apa ini? Terima kasih Pak Kabag Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Victor bersama tim yang sudah datang di Kabupaten Gresik. Jadi peta Gresik itu biar nampak di sana di DPR RI. Betul Pak. Gresik. Juga Pak Trump yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Memang kalau dilihat secara fungsi memang ada di kami, cuma kebetulan ada beberapa hal yang secara non teknis tadi lebih dekat ke Mas Pram sehingga diterima di sini. Bapak Ibu saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Gresik. Kalau Bapak Ibu misalnya berkenan untuk mengeksplor kota Gresik, sebenarnya banyak destinasi-destinasi wisata, terutama khususnya bagi yang Muslim ya. Di sini ada 2 wali yang kalau orang Muslim itu biasanya harus setengahnya wajib berkunjung. Ada di Maulana Malik Ibrahim. Agak seperempat aja Pak. Kakean. Ada di Sunan Giri. Bahkan kita punya ini istilahnya itu makam terpanjang se-Indonesia katanya.
makamnya itu panjang sekali yang ada di lereng makamnya Siti Fatimah di Maimun. Kalau orang-orang Muslim itu biasa suka mengeksplor itu riwayatnya seperti apa, perjuangannya menyebarkan agama Islam di daerah-daerah tertentu di Soekarno. Nah, itu kira-kira yang ada sedikit yang ada di Gresik. Kalau masalah gedung tidak bisa kita bandingkan dengan Jakarta ya. Masalah gedung kita hanya punya dua mall di sini, mall Icon Mall yang ada di depan dan ada Grace Mall yang ada di masuk di perumahan DKP. Nah, itu kira-kira sekilas tentang Gresik. Dan untuk terkait dengan kunjungan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kalau saya lihat temanya ini dampaknya terhadap keamanan global dan stabilitas politik tentang krisis pengungsian. Memang kalau dilihat di Kabupaten Gresik ini secara data itu pengungsi memang nggak ada. Tapi kita kalau yang formal itu adalah orang asing yang datang ke Gresik karena bekerja. Bahkan saya juga heran kalau melihat data itu, guru saja ada yang masuk ke Kabupaten Gresik, guru. Jadi ternyata orang asing. Iya, orang asing dari Jepang, Pak. Banyak yang dari Jepang. Jadi kita kalau secara data kita ada sekitar 20 orang guru Jepang yang mengajar di SMA, SMK di Kabupaten Gresik. Jadi saya juga kalau dulu kita itu lebih terkenal guru kita diekspor ke Malaysia tapi sekarang saya melihat ada guru dari Jepang yang karena kerjasama tertentu ya ini mengajar di SMA di wilayah Kabupaten Gresik. Jadi yang kita punya itu adalah orang asing yang secara formal datang ke Indonesia dengan tujuan tertentu yang sudah memiliki kayak semacam kitasnya, kayak semacam izin tinggalnya, kitas dan kitabnya itu sudah ada. Sebagai contoh saja misalnya untuk laporan dari DPMPTSP kemarin sampai akhir Desember ini kita ini sudah kedatangan sekitar 541 ini kategori kelompok ini Pak, pendiri perusahaan Pak. Jadi mereka datang tentunya kan dengan gerbongnya ya. Jadi ada sekitar 541 yang sudah mendaftar di kita yang mau mendirikan usaha ini. Tentunya kalau dikembangkan dengan tenaga-tenaga, baik tenaga yang middle, tenaga yang tentunya jauh lebih banyak daripada yang ada di daftar kita. Kemudian ada juga yang terkait dengan ini perusahaan, ya terkait dengan itu tadi guru-guru juga ada di kita misalnya dari Jepang ya, dari Japan Foundation itu kita ada guru yang mengajar di SMA, SMK di Kabupaten Gresik sekitar 20-an orang. Artinya bahwa yang terdata di kita memang orang-orang asing yang keberadaannya secara legal dengan memiliki kitas atau kitab yang sudah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jadi misalnya ada yang kitasnya itu sampai 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 7 bulan, ada yang sampai 1 tahun, tergantung sesuai dengan ini terkait orang-orang yang ilegal. Sedangkan untuk orang-orang yang ilegal, memang kita tidak punya data. Akan tetapi kita ini tergabung dalam Timpora Pak, yang didirikan oleh yang dibentuk oleh imigrasi ya, Timpora. Terakhir kita rapat bulan Januari. Dari hasil diskusi rapat di bulan Januari memang tidak menutup kemungkinan ada orang-orang asing yang ilegal yang tinggal di wilayah Jawa Timur. Bahkan terindikasi beberapa orang asing itu sudah menikah, bahkan terdaftar di DPT. Jadi
lucu, jadi mereka orang asing bisa menikah secara mungkin karena orang asingnya itu secara fisiknya tidak terlalu beda dengan kita ya, jadi dianggap jadi orang dari iya kayak ada bunga kemudian melancong ke Lamongan itu gitu. Nah itu kadang teridentifikasi bahwa mereka itu orang asing sudah menikah, kemudian bahkan terdaftar dalam DPT sebagai HI. Nah, hal-hal semacam itu kalau 1-2 sih mungkin ya bisa kita antisipasi. Kalau memang kita itu tidak bisa selektif, artinya antisipatif terhadap itu, tidak menutup kemungkinan ini kan booming pengungsi misalnya dari rohingya dan sebagainya, bisa saja nanti sampai tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang sampai berada di tempat kita. Nah, para pengungsi-pengungsi itu ternyata beberapa cerita itu agak semacam ini apa jenisnya kurang menerima dengan apa yang diberikan oleh tuan rumah itu dalam hal misalnya untuk kebutuhannya sehari-hari, itu mintanya itu lebih di ekstra seperti itu. Jadi menimbulkan hal-hal yang kurang. Nah, karena itu mungkin saran-saran kita sebagaimana yang dititipkan juga oleh Pak Kapten, mungkin dari sisi keamanan lautnya, mungkin dari Bakamla atau ya dari Satuan TNI AL itu harus bisa istilahnya memperketat masuknya orang-orang yang ilegal itu ke wilayah kita, karena apapun nanti kalau sudah terlalu banyak akan menimbulkan gejolak sosial secara di penduduk setempat maupun secara regional juga akan menjadi masalah. Bahkan beberapa kan harus menyerap anggaran negara yang begitu besar juga. Jadi semacam itu. Jadi intinya yang perlu saya garis bawahi, kalau di Kabupaten Gresik secara data untuk pengungsi memang belum kita dapatkan, tapi kalau orang asing yang secara legal masuk di kita, baik itu investasi maupun untuk berkunjung sesaat istilahnya, ya kita punya laporannya seperti itu. Kira-kira itu Pak sekedar gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nih, monggo barangkali. Mungkin Pak kami ini sedikit menarik ini penjelasan Pak Silvi. Kebetulan kita kan juga sedang menyusun imigrasi. Nah ini persoalan tadi yang bukan Pak Silvi. Mengenai imigrasi itu kan karena membedakan imigran legal dan ilegal terkait dengan orang asing. Tetapi tidak pengungsi itu tidak masuk ke dalam keduanya. Ya, nah ini menjadi persoalan gitu. Karena pengungsi ini kan punya konvensi sendiri dan dia tidak masuk dalam illegal migration. Nah, karenanya dan kita juga tidak meratifikasi konvensi tentang pengungsi. Tetapi karena memang kita hanya negara transit dan melihat hak azazi, kita tidak bisa menolak pengungsi untuk datang ke sini. Namun ada Perpres 125 tahun 2016 terkait dengan pengungsi itu yang digunakan oleh pemerintah daerah. Karena di situ adalah bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah, dinas sosial, kemudian juga kepolisian, UHCR dan AYOM terkait dengan penanganan pengungsi. Jadi dijelaskan oleh Pak Siri, ya, memang di Gresik itu kan belum ada pengungsi ya Pak ya. Nah, tetapi yang ingin kita tanyakan Pak, apakah Perpres 125/2016 ini masih efektif Pak digunakan oleh pemerintah daerah untuk menangani pengungsi ini Pak? Nah, kemudian itu satu ya. Yang kedua, kemarin itu kita juga mendapat informasi ternyata ada 3 kategori model pengungsi. Pertama pengungsi yang memang didata oleh UNHCR ya, yang ada di community house gitu. Kemudian juga ada pencari suaka yang memang masih belum menjadi pengungsi gitu.
tapi biasanya ditangani di Rodenim kan oleh imigrasi. Nah ada juga pengungsi mandiri gitu. Nah ini mungkin dari Pak Pram ya dan Pak Siri, bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi persoalan pengungsi mandiri ini gitu. Karena ini kan di luar sistem ya Pak ya gitu. Kalau misalnya oleh UNHCR itu kan sebenarnya harusnya kan pengungsi yang memang mereka datang bersama-sama gitu. Nah kalau sendiri-sendiri pengawasannya seperti apa gitu. Nah mungkin itu menurut Pak Pram dan Pak Siri, apakah Perpres ini sudah tidak efektif lagi gitu, mengingat masalah pengungsi itu semakin berkembang gitu. Nah kemudian ada usulan pengungsi untuk ditempatkan di satu pulau. Nah itu seperti apa menurut Pak Siri dan Pak Pram? Terima kasih. Mau nggak sih? Oh, Pak. Saya tuh konten Perpresnya aja. Iya. Nanti aja Pak Surya. 125/2016 ini. Ya, Saya catat. ya. 125/2016. Itu Yang selama ini ya. betul. Ya. Jadi dinas sosial, Ya. dampaknya, community force oleh Pemda. Oh, gitu. ya. Jadi kemarin tuh tadi yang ada namanya pengungsi mandiri. Menurut informasi dari Sebangkul Provinsi ada 43 pengungsi mandiri di Jawa Timur. Tapi begitu dicari di data apa alamatnya? Kan? Dia juga ya mungkin daerah juga bisa bangun tiba-tiba nggak tuh pengungsi mandiri kan datanya itu hanya. Jadi kalau nggak diminta data ke AYOM atau UNHCR ya nggak ada informasi. Jadi kita yang padahal dia tuh keberadaannya di wilayah kita loh. Nah, itu kan jadi persoalan seperti kok kesannya tuh orang daerah harus nyari sendiri gitu. Nah, padahal UNHCR kan seharusnya idealnya Memberikan laporan. membantu kita dalam pengungsi. Tapi sebaliknya ini kalau menurut Hikmanto Juwono kita justru bantu UNHCR pengungsi itu yang ngerepotin kita. Jadi terutama persoalan sosial Pak. Karena kan kemarin kita dapat informasi bahwa selain guru ya, kalau guru kan resmi kayak Jepang ya, ada guru-guru yang bahasa Inggris kalau nggak salah dari pokoknya pengajar dari Amerika kalau nggak salah itu masuk saja begitu saja ke sekolah-sekolah tanpa pengetahuan pemerintah daerah kan gitu ya. Kan Sebangkul kan suka ada koordinasi dengan bagian teman-teman di intelijen daerah gitu kan ya, mencari informasi lebih lanjut gitu terkait keberadaan mereka. Itu katanya itu aja udah susah didapat, terbuka. Bahkan yang cari informasi itu, wah kamu informasi bias itu dipindahin kemana? Ini ada apa nih? Karena kan kita khawatir Pak, jika guru-guru dari asing itu, kalau Jepang mungkin lebih ke teknik ya, skill ya, SMK. Ini gak pengajaran bahasa Inggris sih. Akhirnya apa yang disampaikan pengajar-pengajar itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kita adat lokal gitu. Kan alasannya kemarin, wah ini di era globalisasi, ini menurut informasi dari Sebangkul, guru baratnya itu kita harus terbuka lebih, ini harus bisa menerima gitu. Apa namanya dari pasukan dari luar. Ini kan bahaya nih, kalau misalnya nggak cocok gitu. Artinya kalau kita kan kedaulatan kita Pak ya. Kita harus antisipasi kemungkinan dia memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kondisi daerah. Apalagi tadi kan ada pengungsi yang sudah punya KTP dan punya istri orang ini, lalu mungkin saja pengungsi dari Afghanistan Iran mungkin ganteng-ganteng gitu kan ya, memanfaatkan dengan mudahnya gitu Pak. Itu yang 092. Mungkin itu Pak. Jadi soal Perpres nanti yang nanti ada Pak, boleh. Tapi kekhawatiran Bu Novi itu memang itu Pak. Jadi nggak ada koordinasi ya Bu Novi antara UNHCR dengan daerah. Padahal daerah itu kan yang menerima kalau bebannya ya. Kita udah menyediakan tempat, juga pengungsinya juga jual mahal juga Pak, karena memang itu Pak di Rohingya itu katanya yang di Aceh Sumatera Utara juga kan mereka
kalau di seminar fungsi itu dia malah kan nggak mau nerima makanan murah. Iya. Ya itu Pak, kayak gitu Pak. Sementara Jadi- masyarakat lokal juga makan Kalau kan juga lagi susah gitu. Nah, jadi itu persoalan sosialnya yang harus diantisipasi Pak, betul Pak. Jadi kita harus ya mungkin kita berharap Gresik tidak mengalami soal ini ya, tapi tidak ada salahnya sih memang dari hal-hal yang kecil itu takutnya makin besar gitu Pak ya. Meskipun datangnya mungkin tidak lewat pengungsi yang kapal laut, perahu-perahu yang kayak Rohingya itu, tapi kan tiba-tiba dia hadir di tengah-tengah kita, tengah kebun masyarakat. Nah, yang itu yang punya potensi di sini belum ada persoalan. Kira-kira ya ini ngobrol-ngobrol aja Pak Prabowo. Iya. Mas sebentar mau izin Pak Ya. Victor sama Bu Novi, kita sekalian nimba ilmu barangkali panjenengan yang lebih tahu. Jadi kayak mekanismenya kayak apa? Misalnya kita itu lagi kedatangan pengungsi, apa terus kita data nama-nama, terus kita arahkan untuk dari istilahnya dari pusat dulu kan, yang kita bicara untuk tindakan pemerintah pusat. Setelah diketahui ada pengungsi ya di PAUD, kemudian mekanisme kayak apa, diarahkan kemana, didata dan sebagainya, ditempatkan di mana, nanti prosesnya kayak apa ya? Saya ini mohon maaf, hanya Iya. menimba ilmu loh Pak. Iya, kita saya juga masih belajar Pak. Ilmu Bu Novi Jadi, barangkali. hukum internasional. jadi kalau kita buka Perpres 125. 125 sebenarnya sudah ada bagaimana pengungsi itu dari mulai datang Iya. sampai ke penempatan dia. Nah, yang dalam Perpres itu bahwa garda terdepan itu kan imigrasi, karena kan dia memang mengenai orang asing ya, Iya. walaupun memang tidak ilegal dan ilegal, tapi pengungsi juga ternyata mereka tetap imigrasi di Perpres itu. Nah, memang di Perpres itu tidak membedakan antara pencari suaka dan pengungsi gitu. Itu salah satu memang yang menjadi persoalan gitu. Padahal itu kan berbeda sekali gitu. Nah, biasanya ketika dia datang itu kan UHCR biasanya kan interogasi dulu. Nah, apakah dari misalnya memang nah, misalnya persyaratan dia sebagai pengungsi misalnya dokumen-dokumennya, karena memang dia kan tidak punya dokumen ya, Iya. ya. Tetapi apakah memang betul orang ini orang yang memang di negaranya itu mengalami tekanan gitu, karena kan biasanya kan misalnya akibat perang atau ada kerusuhan gitu, yang mengakibatkan mereka pergi keluar. Nah di situ biasanya UNHCR dan imigrasi ya. Nah memang banyak persoalan kita. Kadang-kadang UNHCR ini terlalu gampang juga gitu meloloskan gitu. Padahal sebenarnya kalau memang gitu bisa juga kita menolak itu, seperti Australia. Wah ini sebenarnya kita pulangkan gitu. Kita tidak melihat bahwa ini betul-betul memang mereka tidak aman di negaranya. Kategori aman itu kan perlu juga kita lihat gitu. Nah yang mengancam dirinya gitu. Nah setelah itu kan biasanya mereka masuk ke Redunim. Nah baru ketika dia memang betul-betul pengungsi dipindahkan ke community host. Nah ini kerjasama dengan Pemda gitu, ya kan, untuk menempatkan itu. Nah dari hasil UNHCR ini gitu, nah baru ditetapkan dia ke community host. Iya betul. Tapi pencari suaka, nah ini biasanya masih di Redunim gitu. Nah ketika saya pernah juga dulu penelitian di Jawa Timur ini, saya melihat Redunim untuk Jawa Timur itu termasuk yang bagus gitu. Tidak dulu seperti di Medan. Di Medan itu sampai yang harus kapasitasnya 100 menjadi 250 gitu. Nah tapi di Jawa Timur tidak. Tapi sekarang katanya sudah ditertibkan gitu. Kalau memang dia pengungsi tidak lagi di Redunim, sudah langsung ada di community house. Nah community house ini kan memang itu tempatnya milik Pemda, tapi dibayar oleh UNHCR. Dan untuk akomodasinya, makan, kemudian kehidupan sehari-hari itu ayam. Jadi ada kerjasama ayam dan UNHCR. Nah memang persoalannya memang mereka ini kan memang kita transit. Tetapi kita untuk dia menuju negara ketiga, tentu harus ada persetujuan negara ketiga. Misalnya dia mau menuju Australia. Kalau misalnya Australia tidak membuka
menerima, tentu mereka akan di sini dan itu sampai bertahun-tahun. Iya. Bahkan ada yang sampai 9 tahun gitu. Nah ini memang satu persoalan gitu. Nah tadi dampaknya yang sudah diceritakan Pak Victor gitu kan, dia membuat keonaran, ya misalnya kawin dengan orang kita yang statusnya tidak jelas gitu, dan mereka pengungsi kan juga tidak bisa diberikan pekerjaan karena statusnya itu kan pengungsi gitu. Nah itu Pak, kalau dilihat dari Perpres itu seperti itu. Mohon izin Bu, jadi pengungsi itu ketika datang nyampe di Indonesia juga kita mendatangkan imigrasi ya untuk memberikan apa itu status atau identitasnya itu ya. Yang memberikan status tuh NCR, NCR, ya. Tapi imigrasi itu tuh mendampingi. Mendampingi. Karena kan Tidak pintu menerbitkan semacam sejenis paspor gitu bukan ya? Oh enggak, tadi pengungsi Pak. Oh iya. Pengungsi itu kan Status, ya. iya, Nggak punya negara. tidak punya negara gitu, tidak ada dokumen resmi itu Dokumen tidak resmi nggak ada. ada, ya. Tetapi dia berlindung di bawah konvensi pengungsi, bahwa pengungsi itu kan harus dilindungi gitu. Iya. Makanya harus hati-hati sedikit kita misalnya mau melakukan pengungsi heboh gitu. Ya, iya. Nah ini politik luar negeri lagi kan larinya gitu. Gitu, seperti itu. Jadi memang ada sejumlah stakeholder Pak yang terlibat Iya. ngurusin orang asing nih Pak. Iya. Gitu. Tadi imigrasi, Kementerian Luar Negeri juga terlibat dalam konteks hubungan internasional antar negara. Tadi kan kalau kita memang bukan negara pihak yang menandatangani konvensi Prima Sakti ya, Bukan. tapi ketika arus pengungsi itu masuk ke wilayah kita, berbondong-bondong sudah ada berada di dalam kita, itu alasan kemanusiaan lah ya, Kemanusiaan. kayak yang ditonjol Hak tadi. masuk. Kalau di Aceh tuh, kalau di pengalaman mungkin di Australia ya, itu masuk wilayah ZEE-nya tuh langsung ditolak. Ya itu. Pada dulu masalah kan. Ya. Nah di kita ini, kalau kita mungkin keamanannya Pak tadi kan, Iya. kalau bakal melakukan mungkin bisa aja kita. Tapi ketika masuk berbondong-bondong bawa anak perempuan sih belum masuk tuh. Iya. Mungkin kita beda kali ya. Kemanusiaan ya Kemanusiaan. yang berbicara. Kalau di Aceh itu ada nanti Panglima Laut itu, dia ketika menemukan orang terombang-ambing di laut itu, ada semacam kearifan lokal dia harus bantu. Ini adat mereka mungkin dulu belum terlalu banyak Pak, seperti sekarang kan Rohingya kan berbondong-bondong, lama pusing juga. Akhirnya kan kemarin timbul dalam seakan-akan penolakan dari mahasiswa Aceh. Enggak juga, tapi ini persoalan juga sih tetap. Kalau itu jumlahnya dalam jumlah besar Pak, migrasi besar-besar. Mungkin kita memang tetap harus tegas, tapi pada saat bersamaan juga harus mempertimbangkan aspek lain. Mungkin kalau kita terlalu menekan pengungsi, isu kemanusiaannya yang dipersoalkan. Padahal sebetulnya kita sebagai negara bukan perhatian, kita punya kedaulatan Pak. Kalau hukum Pak Mahanto Juwana itu kan dia tegas. Kita tapi kan ada pendekatan keras dan ada pendekatan soft lunak ya dalam pengertian mengedepankan aspek kemanusiaan. Jadi memang posisi kita nih awalnya tadi kita ini sebagai negara transit. Mungkin mereka kan maunya Australia ke negara mana gitu. Malaysia, Selandia Baru. Karena kelamaan di kita Pak. Iya. Betah juga. Betah. juga di sini. Iya, Kita lebih permisif kan kepada mereka. Iya, Ya. kita lebih permisif. Akhirnya jadi persoalan juga. Nanti kan mereka menuntut macam-macam tuh kalau yang kita lama di sini. Tapi banyak wah mereka udah apalagi punya anak kecil ya. Wah pendidikan mereka harus dijamin juga, siapa yang nanggung nanti? Takutnya jadi persoalan juga Pak. Kita ya itu memang jadi pekerjaan rumah dan solusi yang kita dengar dari sini hari ini memang harusnya semacam ada pulau kayak Pulau Galang dulu ya, menampung pengungsi Vietnam tuh Pak. Iya. Kalau di pulau itu kan udah dia nggak bisa kemana-mana kan, jadi memang Terisolasi. terisolasi. Jadi kalau mau kirim ke negara ketiga ya udah ya, di situ aja dia nggak bertambah-tambah. Di luar itu dia harus di situ terdata. Dan ada kemungkinan juga Pak ini semacam human trafficking juga Pak. Jadi mungkin sekitar pengguna Bangko udah tahu ya. Kayak pengungsi yang masuk ke Indonesia ini, terutama Rohingya ini Pak, itu kan ya kapal perahu-perahu itu bisa jadi biasanya tidak dari Myanmar, bisa jadi dari Bangladesh Pak. Kan di Bangladesh itu ada penampungan pengungsi juga Pak, jumlahnya besar. Dia bisa lebih dari 1 juta gitu. Mungkin di sana
ada semacam mafia gitu Pak. Nggak betah juga di Bangladesh itu, lama-lama Bangladesh kok kayak gini. Informasi Iya. itu Asia Tenggara tuh Malaysia sama Indonesia enak tuh di sana. Larilah sini mereka, siapin perahu. Dan mereka bisa bayar juga, punya duit tuh. Jadi ini juga ada permainan. Ada, iya. Iya, Pak. Ada perdagangan orang ini ke dalam negeri kita, ini yang menjadi apa namanya kekhawatiran kita. Bisa jadi kan pengungsi itu disusupi juga oleh aktor-aktor non negara yang bisa mengganggu keamanan kita. Jadi saya kira memang banyak pekerjaan rumah kita terkait hal ini, tapi bukan berarti kita sebagai negara yang memiliki kedaulatan itu tidak boleh bersikap tegas. Mungkin dari antisipasi dari hal kecil dulu ya Pak. Kalau daerah mungkin ya apa namanya orang asing dulu, tadi kan Jepang udah kalau impor, kalau resmi sih nggak masalah Pak ya. Tapi kalau yang tiba-tiba masuk ke community tanpa pengetahuan, itu yang harus diantisipasi. Kalau yang seperti itu termasuk pengungsi? Oh enggak Pak. Enggak. Kalau pengungsi itu kan harus ada statusnya dari UNHCR Pak. Ya, Yang seperti itu kan imigran gelap. imigran. Jadi imigran itu kan kalau masuk kan bisa, kalau resmi kan dia punya paspor, pesawat nggak mungkin ya. Ada dokumennya. Ada dokumennya ya. Tapi ketika dia berlama-lama di sini, memang awalnya dia bukan pengungsi Pak, tapi lama-lama di sini kan kayak di Bali itu kan banyak tuh Nggak mau pulang. dari Ukraina, dari Rusia yang habis masa tinggalnya Pak. Jadi habis visanya ya. Nah, lama-lama dia tahu. Maka persoalannya tidak hanya pengungsi, tapi persoalan orang asing yang ilegal ini yang kita khawatirkan, harus dikhawatirkan juga. Kira-kira gitu kalau mungkin yang Kalau yang mandiri atau pribadi itu bisa dikatakan pengungsi nggak sih sebenarnya? kemarin sih sebetulnya ini dapat ya, juga ya. ya sebenarnya kan kalau yang dimaksud dengan pengungsi itu kan jelas ya. Artinya orang yang datang ke suatu negara yang memang dia mendapat ancaman gitu kan, dengan apa memang terjadi perang di negaranya gitu kan, dan dia melarikan diri lari ke luar negaranya. Nah, itu yang disebut pengungsi. Tetapi kan di dalam imigrasi itu kan ada imigran, ilegal migran dan migran. Gitu. Kalau migran kan udah jelas mereka punya dokumen. Nah, ilegal migran itu kan biasanya tanpa dokumen kan gitu. Mereka menyeberang, menyusup gitu kan. Nah, itu ilegal migran. Ya. Dan perlakuannya tentu akan berbeda gitu. Misalnya ilegal migran itu otomatis dia bisa deportasi atau dia di redeem gitu. Ya, karena itu kewenangan imigrasi. Tapi kalau untuk pengungsi, nah karena itu kewenangan UNHCR ya, karena itu dia harus menyiapkan suatu community host tempat gitu. Karena ini kan pengungsi yang punya perlindungan secara internasional gitu. Meskipun kita tidak meratifikasi. Iya, kita tidak meratifikasi, tetapi kan HAM itu kan berlaku ya untuk semua negara. Jadi waktu ya universal gitu. Jadi negara yang tidak meratifikasi pun juga tidak bisa menolak pengungsi gitu. Kemarin saya baca tuh Pak di Bali itu tahun 2023 ada sampai 300 deportasi tuh. Itu pendatang asing. Ya. Izin tinggalnya. Izin tinggalnya. Jadi apa namanya? Beda memang kalau pengungsi itu memang harus statusnya itu mendapatkan dari UNHCR. Beda juga menjadi suaka. Bisa. Beda api Beda kan? lagi. Bukan pengungsi juga. Bukan. Nah, bayangan saya pengungsi bukan migran yang ilegal, juga bukan termasuk yang pencari suaka. Jadi kayak bukan seseorang, tapi beberapa orang atau kelompok. Iya. Yang karena ada perang, Ada penyebabnya ya, perang, bencana alam. Makanya kita juga baru dengar ada kategori pengungsi mandiri ini Pak. Makanya itu, dia baru itu. Iya. Pengungsi mandiri. Pengungsi mandiri bukannya mencari suaka. Statusnya itu penanganannya seperti apa untuk pengungsi mandiri? Kalau Ini nanti UNHCR ya mungkin kalau kita bayangan kami Itu. yang kemarin Pak Nanang cerita itu, yang pengungsian itu yang dari imigrasi itu kan kalau kita UNHCR itu
membutuhkan lokasi, membutuhkan tempat, memang pemerintah daerah Menyiapkan. yang menyiapkan gitu ya. Lokasi-lokasinya memang pemerintah daerah yang menyiapkan. Ya kemarin Pak Nana sempat bilang Iya, itu, iya, Mas. betul. Pak Wala Kesbang itu sempat bilang seperti itu, dan sampai dengan hari ini kan memang tidak ada permintaan kabupaten Gresik, jadi ada karena memang tidak terdeteksi. Bayangan kami kalau seumpama ada seorang, 2 orang atau izin tinggalnya yang habis itu bukan pengungsi, Bukan. tapi dia imigran Ilegal. Iya, iya, legal. iya, ilegal. Dia punya citas gitu. Yang seperti itu. Kalau pengungsi dan pencari suaka juga bukan seperti itu. Bukan. Makanya kalau ada mandiri ya, mandiri itu dia klasifikasinya seperti apa dia berangkat sendirian. Penyari kerja itu. Kalau dia mencari sendiri. Itu yang kita Kemarin kita dapat informasi Iya, dari Pak. Kesbang Jatim itu Pak. Oh, kaget Maksud juga. kami, Iya. maksud kami gini loh. Mohon izin ya, kami ngerasanya apa itu yang dari DPR RI ini kan nanti butuhnya kan ini support untuk kajian kebijakan ya, kajian kebijakan nanti jadinya regulasinya seperti apa gitu. Kok saya malah mikirnya kok ada pengungsi mandiri itu dalam rangka apa? Dia alasannya apa? Ya harus di-clearkan dulu dong istilah-istilah Ya. itu harus clear itu karena pengungsi mandiri ya. Saya bayangan saya pengungsi itu pasti berkelompok Betul gitu. Pak. Betul. Dia pasti berkelompok atau kalau sumama dia mandiri, dia itu ada kelompok yang mungkin dia terpisah dari kelompoknya. Kalau mandiri loh Pak, mungkin dia terpisah dari kelompoknya, sama-sama dari Rohingya tapi dia naik rakit gitu. Nah, sumama seperti itu. Dia naik pesawat juga ya. Iya. Nah yang Bisa, menjadi makanya kok pertanyaan bisa. kita, pesawat itu kan perlu dokumen gitu Pak. Iya. Ya kan, nggak ada Iya, dokumen penting, mana penting. bisa dia naik pesawat itu. Nah mungkin Siap. aturan penerbangan itu Iya, kan betul, juga. Pak. Oh iya, bukan, Bu. Panggil Pak Sekda. Oh iya, silakan. Mungkin nanti kita perlu dalamin Pak. Perlu kita dalami. Pengungsi mandiri itu Pak. Saya juga kemarin informasi Baru tahu. dari Kesbang Jatim. Iya, saya selama ini juga belum pernah mendengar. Karena dalam bayangannya kita kan sama ya. Kalau pengungsi itu kan kelompok dan di penampungannya khusus. Khusus. Nggak Iya. boleh. Kalau 1-2 orang mah bukan pengungsi itu ya. Nanti Walaupun di dapat ya, hotel lagi. masukin lagi ke situ. Iya. Ya, kalau urusan kayak maksudnya Iya. kalau mandiri yang izinnya sudah pernah dapat izin tapi dia tidak perpanjang itu kalau saya dekorasi ngapain sudah Iya. susah gitu. Iya. Nama beban negara kita juga. Iya dekorasi ngapain sudah susah nggak ada fungsinya juga mendingan yang jelas-jelas gitu yang jelas-jelas apa kalau memang dia mau lama apa untuk bekerja ya kan ada konsekuensinya juga perpajakan juga sudah jelas retribusi juga sudah jelas retribusi tenaga kerja asing juga jelas Anggotanya tuh yang kok pakai mandiri ya dan itu memang saya baca kalau yang saya baca di media ya saya beberapa dulu ya waktu Rohingya itu saya juga apa tahu-tahu nyampe aja di beranda YouTube saya itu Iya. yang di Mas penampungannya Sidoarjo itu Mas Dari Sunawa sama Sunawa, Orang ya. Bambu ya? Ya, Ya, green. Iya. ya Sunawa. Sunawa yang di Sidoarjo itu kayaknya dia bukan pengungsi deh. Kayaknya itu apa ilegal migran gitu. Kayaknya atau dia pernah masuk tapi dia tidak mau keluar. Kayaknya segitu, bukan dalam rangka pengungsian. Bukan dalam rangka pengungsian. Tapi kan juga harus clear pengungsian itu secara hukum internasional dia sebabnya karena apa? Oh, iya. Kalau setahu saya kan kejahatan kemanusiaan, perang. Iya, Pak. Kalau apa? Kalaupun itu memang karena apa? Tadi di bencana apa masuk? Apa masuk itu? Kalau di
apa namanya, yang menyebabkan dia keluar dari negaranya gitu ya, dan tidak ya memang harus diteliti juga Pak, penyebabnya itu kan UNHCR kan mendata tuh, dia layak nggak, nah Iya, layak nggak dikategorikan sebagai kategorikan sebagai pengungsi, pengungsi. ya. Itu yang harus dipilih dulu. Tapi saya nggak paham ya, saya nggak paham kenapa sih kita tidak beratifikasi, itu sebenarnya alasannya apa? Saya juga kalau di obrolan di situ sih, Sejarahnya kenapa? ya itu kan dikhawatirkan menimbulkan beban karena kan ada tanggung jawab Ya. yang harus kita jadi terikat gitu. Itu tahun berapa itu? Konvensi 51 Pak. Tahun di masa. Nah, protokol 67 ya, konvensi Protokol 67 UNHCR tahun 51. Waktu itu sih ya diskusi dengan pakar karena ketika kita meratifikasi itu berarti kan kita negara pihak dan harus ada tanggung jawab kita ikutin terikat ada kewajiban kita ya, laksanakan. laksanakan. Sepertinya mungkin ya begitu belum siap kali ya politik kita gitu saya kurang lagi kan kamu itu kan. Ya ini pengungsi. Kalau human trafficking itu masuk pengungsi ya? Tapi kalau Enggak. konvensi trafficking kita Ada juga, ada kita ratifikasi perdagangan orang ya. 97 atau 98 itu. Kita udah ratifikasi. Nanti kalau kita yang itu yang trafficking itu Iya. Perdagangan orang. perdagangan orang itu Kita sudah. Jadi izin Pak menambahkan, jadi memang waktu di seminar itu disampaikan oleh Polhukam, Pak Deputi waktu itu, yang melatar belakangi masuknya pengungsi itu ke Indonesia itu salah satunya adalah letak geografis kita yang dekat dengan negara tujuan. Jadi kita memang awalnya itu jadi hanya negara transit, negara tujuan mereka itu kurang seperti Malaysia, kemudian Selandia Baru dan juga Australia banyak di sana. Tapi karena memang banyaknya pintu masuk kita yang dari yang luas, jadi kurangnya ini kita ya Pak pengawasan di laut. Jadi akhirnya bisa tuh mereka masuk ke kita. Nah kalau berdasarkan info dari ini kemarin dari Pak Deputi Polhukam itu jumlah total pengungsi di Indonesia itu saat ini dari data UNHCR Indonesia itu per Desember 2023 sebanyak 13.168 orang Pak. Nah kalau di Surabaya sendiri sebanyak 410 gitu. Jadi memang kami mau kesini juga mau minta pendapat pandangan Bapak gitu. Memang Pak Hikmahanto Juwono juga bilang nanti sekarang baru 13.168 gitu. Tapi nanti kalau bertambah banyak gitu kan, penampungan di sini juga tidak mampu lagi. Itu harus apa? Soalnya kemarin kami wawancara dengan Bapak Kesbangpol pun takutnya kan tidak kondusif, apalagi karena ada interaksi dengan masyarakat sekitar juga Pak gitu. Jadi mau minta ke sini, kami juga mau minta pandangan Bapak supaya nanti ya bukan ini ya Pak gitu, tapi kalau misalkan mungkin Gresik nanti bisa jadi salah satu potensi. Kalau di misalkan Sidoarjo udah penuh, nggak ada tempat lagi, terus yaudah kayaknya Gresik jadi salah satu calon tempat untuk misalkan, ya kan kita nggak menutup kemungkinan kan Pak. Itu nanti seperti apa, makanya antisipasinya seperti apa, kemudian pandangan Bapak kira-kira kalau untuk hal seperti ini bagaimana ya? Dan itu kita nggak bisa tolak ya Pak? Iya, karena Gini loh gini, saya bayangan saya gini aja, saya sih simpel ya. Kami bekerja sesuai dengan Undang-Undang 23. Urusan urusan bidang yang kami ampu itu apa gitu. Kalau menurut kan ya. Jadi ada beberapa urusan yang memang bukan di kami gitu. Politik luar negeri, Iya. agama, Ada itu 5. kan bukan di kami ya. Moneter itu juga bukan di kami. Fiskal juga bukan di kami, fiskal nasional. Nah, apakah
saya belum baca Perpres 125 sih, terus terang aja saya belum baca itu. Apakah menurut Perpres 125 kami bisa menolak itu? Kayaknya enggak. Enggak bisa ya? Pemerintah daerah harus loh. Bukan nakut-nakutin ya? Enggak. Perpres itu hanya penanganan pengungsi. Nah iya, makanya. Jadi fasilitasi pemerintah daerahnya kayak apa gitu kan. Bayangan saya sih pasti itu, karena saya tidak pernah baca. Izin ya. Kalau saya tidak pernah baca, artinya saya tidak punya kewenangan. Biasanya gitu. Iya. saya itu usernya jadi ya di mana-mana. Jadi kok ada ya yang kayak gini. Saya baru tahu loh. Terus terang saya baru tahu. Saya baru ngerti lah. Ini bukan wawasan sudah dan kami wawasan. Tapi kalau itu memang pemerintah daerah tidak ada kewenangan untuk menolak, artinya ya itu kebijakan pusat dan harusnya pada saat kami berkewajiban untuk memfasilitasi itu ya harus mikir pemerintah pusat dong gitu kan, harus pemerintah pusat juga dong. Nah kalau kita dimintain pendapat, kalau saya sih harus clear dulu deh kayaknya itu pengungsi itu apa, sesuai ilmu hukum internasionalnya UI atau Unpad deh kayaknya yang dua menara perguruan tinggi yang cukup concern ke hukum internasional kan UI sama Unpad. Iya kan, UI sama Unpad Pak. Jadi harus dikelirkan dulu deh, pengungsi itu apakah memang mandiri seperti apa. Kalau yang setahu saya dari YouTube ya, waktu viralnya si Roy-nya di Aceh itu kan sempat ada media yang ngomong bahwa di mana itu, di Sidoarjo itu ada pengungsi yang ngamuk-ngamuk, pecahin kaca, itu ya, ada kan? Ya, itu ada di YouTube itu ada. Ternyata kan juga kan itu. Desember ya. Mati lampu apa? Enggak clear juga. Iya. Perpres 125 ya, 125 ya. Nah, kayaknya yang model di situ itu kayaknya enggak semua. Kalau saya sih, kalau dikatakan itu pengungsi enggak juga. Kayaknya enggak juga. Mereka juga berinteraksi, mereka juga bekerja di luar. Bekerja loh, mereka punya kerjaan loh, mereka bekerja. Kan ada yang diwawancara itu yang dari mana itu, ada kok wawancaranya. Afghanistan sih. Afgan ya, dari Afgan itu dia bekerja, diterima, nggak tahu itu jadi tukang, jadi apa. Berbaur lah dengan. Iya, berbaur. Artinya itu nggak mungkin pengungsi. Kalau saya sih, selagi kita tidak pernah meratifikasi, artinya kita tidak bakalan gitu ya, tidak bakalan ngasih akses apapun kalau kita tidak ratif ya. Kalau saya sih gitu, dari sedikit apa Itu pemikiran yang materi. iya, Seperti itu kan ya. iya, harusnya nggak bisa. Artinya itu pasti bukan pengungsi, pasti bukan pengungsi. Kalau seumpama kita tidak punya hubungan diplomatik dengan negara lain, terus dia juga nggak bakalan sampai ke sini, sampai ke Indonesia, dia nggak bakalan bisa masuk ke Indonesia tanpa ada privilege khusus. Dia nggak bakalan bisa masuk juga kan. Contoh Israel, ya kan? Kalau udah ada privilege, mana bisa orang Israel ke sini? Tidak bisa kan? Karena kita tidak ada hubungan diplomatik kan? Israel, Taiwan. Kecuali ada privilege tertentu, setahu saya ya. Kayak si pemain bola yang mau ke sini dia, terus ada yang dari parlemennya dia ke sini. Coba sidang. Iya. Di Bali juga. Itu kan seperti itu harusnya. Dan kalau memang ide mau dilokalisir ya, diisolasi, itu saya setuju. Saya setuju Pak. Di situ tempat Pak ya. Betul. Kembali ke Pak tadi, kalau
Tapi kalau kita tadi kan Bapak ini bisa jadi dia bukan pengungsi kok, dia bekerja juga kan. Kalau informasi dari Bapak ada sekitar 390 sekian lah ya. Menurut mereka, menurut ini patutnya pengungsi dari tempat di penampungan. Bisa juga kita berbalik, mungkin Pak, kalau dia bekerja, kalau dia memang sebagai status pengungsi, kembalikan dong dia. Jangan dia berkeliaran, kan bisa berbalik seperti itu juga Pak ya. Karena kan pengungsi secara aturannya kan dia harus tempat penampungan, dia tidak boleh kemana-mana. Nah, belajar dari kemarin itu apa di Australia ya, kalau nggak salah. Dia tidak masuk ke, kalaupun udah masuk di Australia, dipindahin ke pulau apa namanya Manus. Iya, Manus. Ya udah di kayak kalau kita mungkin di pulau tertentu lah. Di situ aja dia nggak boleh ke daratan, nggak boleh berbaur dengan publik karena potensi tadi bisa kerja. Kalau udah kerja ini kan nggak boleh disebut, meskipun dia alasannya kemanusiaan saya harus ini ya tetap Anda tuh pengungsi nggak boleh gitu kan. Saya kira saya setuju kita harus lebih tegas soal pengungsi ini gitu. Karena dampaknya itu ya memang bisa kemana-mana. Migran pun kalau ilegal juga kita harus tegas juga kan. Iya, bisa baik. kalau dia migran ilegal kan maksudnya skemanya kan gampang. Iya, kita Ya, deportasi. saya nggak ngerti sih apakah itu gampang atau enggak, depor aja. Iya. Kan? Apakah segampang itu saya juga nggak ngerti. Tapi kalau pengungsi itu memang saya barusan sedikit baca-baca itu sebenarnya pas kasus aja itu. Iya, Dan iya. itu juga saya juga pernah dengar yang human trafficking yang kemasukan orang-orang Bangla itu juga saya Iya. dengar. Ada kemasukan orang-orang itu ternyata memang bahkan identifikasi dari bahasa aja mereka bukan dari Myanmar. Iya, gitu. iya. Gejalanya memang Mereka dari Bangla. dia tidak Banyak yang dari Bangla itu juga. dia tidak punya dokumen, makanya di Myanmar kan mereka tidak dikategorikan sebagai warga negara Myanmar karena ini prosesnya kan mereka Dari tidak punya sana dokumen. ya. No, sejarahnya tuh kebuktikan kamu bahwa kamu tuh ada hubungannya dengan Myanmar. Dokumennya kan Iya. salah satu bukti bahwa mereka seseorang layak menjadi warga negara tertentu kan harus ada dokumen minimal apa surat. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh orang. Dan fisiknya juga kan seperti dengan di Asia Selatan. Iya, Jadi memang kemarin itu Pak, kalau Bapak bilang kan kalau ya ini tinggal deportasi aja gitu. Kalau di Pak Deputi Polhukam itu memang kemarin bilang salah satu rekomendasinya Pak, optimalisasi pemulangan pengungsi tersebut tapi secara sukarela gitu, kembalikan ke negaranya. Tapi kan maksudnya negaranya kan masih seperti itu gitu. Jadi nanti banyak kecaman juga kan dari dunia internasional. Wah, apa namanya? Ya walaupun pemulangannya secara sukarela gitu, tapi yang ini tuh Indonesia gitu. Sementara mungkin mereka datangnya bukan dari negara yang negaranya dia, tapi bisa jadi yang kayak Pak Victor bilang tadi dari Bazar Bangladesh itu sendiri ke sini. Kalau Rohingya nggak mungkin dikembalikan lagi, di sana nggak diakui. Dia bukan orang Karena sana. negaranya sendiri kan Lagi bermasalah gitu Nah. Pak. Kalau dia balik lagi juga ya nggak bisa. Apa UNHCR suruh bikin negara sendiri aja kan? Belum Stateless bisa ya. itu juga. Ya, si UNHCR suruh bikin khusus stateless itu taruh aja situ, jadi bikin negara sendiri. Kita ngobrol-ngobrol aja Pak, jadi ini Stateless juga, state suka gitu ya. Asik. Stateless nation gitu ya. Sambil disambi. Iya. Ayo Pak, perang Adanya cuma Iya. ini. Ayo Pak. Makasih Pak. Dicip ya Bu. Ayo Bu, coba makanan kita walaupun Makasih. ayo Bu. Mari Bu. Jadi waktu Ayo mau ini. ini case di Australia nih Pak ya, waktu Kan ngobrol. kan Australia kan keras tuh ke pengungsi yang mereka kan bisa masuk. Jadi proses awal sebelum penempatan di satu pulau itu pokoknya ya menurut ini kan sampai
ke parlemen Australia begitu ya. Iya. Perlakuan aparat Australia terhadap pengungsi itu ya menurut orang-orang yang aliran humanis itu sangat melanggar HAM. Gak bisa kita usir-usir aja di batas. Mereka harus perlakuan baik. Akhirnya jalan tengahnya di satu pulau tertentu. Jadi memang ada dua kubu nih untuk penanganan pengungsi ini. Apa tegas langsung dia begitu dia masuk langsung kita alihkan gitu. Istilahnya konteks itu prinsip reforman ya. Jadi kita nggak boleh kita usir balik lah Pak. Nah, itu tidak boleh melakukan hal itu karena itu berdampak kepada kemanusiaannya gitu ya. Karena kan udah orang lagi bermasalah kok, ya kan Kita suruh pulang. usir gitu. Kalau itu mohon maaf, ada batas nggak Pak kita menerima mereka untuk sementara itu dalam batas waktu Nah, hari gitu? ini juga Pak. Apa namanya jadi persoalan? Iya. Karena batas waktu itu juga tidak bisa dijawab oleh yang ada. Padahal itu penting seharusnya. Kapan ya batas waktunya maksimal 5 tahun? Itu dievaluasi lagi misalnya. Karena kan ada pengurangan nih, misalnya dari penampungan, katakanlah di penampungan pengungsi ada 300 orang. Sudah ada 10-15 orang yang bisa diterima oleh pihak ketiga. Ini yang kekurangannya ini tiba-tiba diisi lagi sama. Iya kan ada. Jadi ini persoalannya nih kenapa kok bisa diisi? Harusnya kan makin berkurang, Pak. Ternyata diri. Jadi kalau menurut ya Bang Jatim, ini ada semacam ini juga nih. Perlu diteliti lebih jauh nih. IOM ini bermain karena dia kerjanya juga kan. Iya, kerjaannya gitu. Dan mereka tidak terbuka gitu Pak untuk soal pengungsi segala macam atau yang lainnya atau jadi kayak mereka Jadi memang- sendiri tapi istilahnya mau berkoordinasi pun juga sulit gitu. Karena UNHCR ini kan dia kerjasamanya kan dengan Kemlu, sehingga apapun laporannya juga dilaporkan ke Kemlu. Sementara imigrasi kan dia tidak punya kerjasama dengan UNHCR. Tapi dalam Perpres itu sebenarnya kalau udah ada Perpres harusnya bisa gitu. Kan menangani bersama, otomatis terbuka ya gitu. Imigrasi itu bukannya kami ya? Bukan. Kemenkumham. Oh iya nih. Tahu kamu. Iya sih. Gimana? Ada lagi atau ya kita mau jalan-jalan kita kan? Mau jalan kemana Pak Victor ini? Jadi rencananya. Kita hari ini memang khusus kesini dulu. Setelah itu Mau nanti eksplor ke sini dulu Pak. dan tergantung Mbak Sita nih. Ya. yang punya anak. Udah coret. Kayaknya ya masih. Saya kakak masih di Surabaya. Surabaya mana Pak? Dia di apa Rungkut Oh, Rungkut. Mer. Ini mampir juga nanti? Enggak. Enggak, kemarin sih udah ketemu. Oh, iya. Kakak saya notaris di Gresik juga, ambil ini kantornya. Siapa? Rika. Di mana itu? Rika Baru. Pertiwi. Di mana itu? Di Nggak tahu ya? ini. Isinya kan Saya ada. belum pernah ke kantornya sih gitu. Tapi Rika. kan dia mobile. Rika. Iya, Rika. Ada anu notaris Mas Adi dengan Iya. Iya, Oh, mungkin iya. kenal kali. Bisa jadi. Dah, terima kasih Pak Pang. begitu. Untuk berita lengkapnya, silahkan cek di laman website jdih.gresikap.go.id.